Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ustazah. Nah, perkenalkan nama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Nah, kakak-kakak, abang-abang udah kenal dong sama Ustazah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran atau segala sesuatunya sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang, kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya? Atau lebih tepatnya, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, pasti kakak-kakak penasaran dong, abang-abang penasaran dong. Nah, kali ini kita akan membahas langkah-langkah membatik. Lebih tepatnya ini itu info sekilas tentang membatik, atau kali ini materi kita tidak ada di buku, tetapi ini menambah wawasan kita. Nah, abang-abang, kakak-kakak, siapa nih yang udah kenal atau udah ngerti tentang batik? Kira-kira batik itu apa ya? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari batik itu apa. Nah, jadi seni batik itu adalah sebuah teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin dan canting sebagai bahan dan alat untuk membuatnya. Nah, jadi batik itu dibuat menggunakan bahan kain, canting, dan lilin. Jadi lilin itu dalam bahasa Indonesianya, tetapi dalam bahasa batiknya itu dia disebut dengan malam. Nah, jadi malam itu atau lilin yang digunakan untuk batik itu dia seperti ini ya, abang-abang, kakak. Bukan lilin yang biasa abang atau kakak lihat ya, yang untuk menerangkan cahaya, atau lilin-lilin yang biasa sering kita lihat. Nah, jadi bukan seperti itu. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang belum pernah tahu canting itu apa ya, canting itu seperti apa ya. Nah, jadi canting itu seperti ini dia, Kak. Fungsinya, canting itulah nanti yang akan mengangkat lilin atau malam ini setelah dicairkan, kemudian kita torehkan atau kita lukiskan di atas kain. Jadi, batik itu merupakan salah satu karya seni rupa terapan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pakaian dan lain-lain. Nah, jadi karya batik itu bisa dibuat menjadi karya apa aja, banyak. Nah, contohnya ini bisa jadi kain panjang, kain sarung, baju, kemudian lukisan, bisa dibuat untuk pajangan gitu. Kemudian bisa dibuat untuk dompet, mainan kunci, atau karya-karya lain yang terbuat dari batik. Itu sangat banyak. Ada sarung bantal, tirai, tempat handphone, dan masih banyak lagi lainnya. Pastinya, Ustazah bisa pastikan abang-abang atau kakak-kakak pasti punya baju batik dong. Nah, tapi batik juga terbagi. Batik itu ada batik tulis dan ada batik cap. Nah, ini juga contoh karya dari batik, yaitu dia tempat pensil. Nah, dalam proses membatik diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi di sini tuh bisa dikatakan sebagai proses-proses awal pembuatan batik. Yang pertama yaitu desain. Desain adalah menggambar pola hias pada kertas gambar. Setelah itu gambar pola hias tadi dipindahkan ke kain dengan menggunakan pensil gambar. Nah, jadi maksudnya itu adalah kita menggambar terlebih dahulu di atas kertas. Kemudian setelah kita selesai membuat pola di atas kertas,
kita pindahkan pola yang udah kita buat tadi di atas kertas ke atas kain. Nah, kita pindahkanlah pola tadi ke atas kain menggunakan pensil. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ini itu membuat karya di atas kertas. Nanti setelah udah selesai, baru langsung kita pindahin ke atas kain. Kemudian yang kedua yaitu persiapan. Nah, setelah kita tadi membuat pola, terus kita pindahin ke kain, kemudian kita perlu mempersiapkan bahan-bahan untuk membatik. Yang pertama itu kain yang sudah digambari tadi, kemudian lilin atau malam, kemudian pewarna untuk membatik. Selanjutnya ada alat-alat berupa canting, kuas, wajan, kompor, dan lain-lain. Nah, jadi wajan yang kita gunakan itu seperti ini kompornya. Nah, jadi ini tuh yang paling sering atau yang biasa digunakan untuk anak-anak atau orang-orang yang mengerjakan batik. Nah, jadi itu wajannya, ada wajan, ada malamnya, ada cantingnya, ada kompornya. Nah, inilah yang mau kita gunakan untuk membuat batik. Untuk pewarnaan itu biasanya menggunakan warna naptol. Jadi warna-warna untuk membatik itu ada banyak. Yang paling sering digunakan itu warna naptol. Jadi setiap warna yang kita gunakan itu proses pewarnaannya beda-beda. Kalau warna naptol itu proses pewarnaannya dicelup ke dalam air, sedangkan warna indigo sol itu dia proses pewarnaannya dikuas, langsung dikuas warnanya di kain, tetapi dengan bantuan cahaya matahari baru warnanya timbul. Sedangkan warna remasol itu warnanya dia dikuas juga, tetapi dia tidak butuh atau tidak seperti warna indigo sol tadi yang harus diletakkan di bawah sinar matahari setelah diwarnai. Nah, yang terakhir itu ada warna rapid. Jadi warna rapid itu dia dikuas juga, tetapi warnanya terbatas, hanya 2 atau 3 warna saja. Kemudian dia mudah melebar. Jadi biasanya warna ini digunakan untuk yang motif-motif besar. Kalau motif-motif kecil tidak bisa karena dia akan meleleh ke samping-sampingnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Proses membatik terdiri dari beberapa langkah seperti berikut. Nah, yang pertama itu lilin yang sudah mencair diambil dengan canting. Kemudian menuangkan lilin yang udah di dalam canting melalui carat. Carat itu ujung canting di atas permukaan kain. Kemudian mengikuti garis gambar yang sudah kita buat di pola tadi. Pola yang kita buat di kertas terus kita pindahi ke kain. Jadi sebelum kita menorehkan malam itu biasanya itu kita sering menghembus malam atau lilinnya yang sudah dicanting supaya tidak kepanasan. Nah, di sini juga dikatakan kain diberi isen-isen. Isen-isen itu isian berupa titik-titik, garis, bidang atau tekstur dengan lilin. Kain dicelupkan pada wadah yang sudah ada pewarnanya, kemudian dicelupkan pada wadah yang berisi larutan garam. Nah, jadi proses pewarnaannya itu saat menggunakan naptol itu ada warna naptol itu ada pewarna dan ada garamnya. Nah, jadi ini tadi proses yang pertama itu tadi kita dari lilin yang keras kemudian kita cairkan menjadi seperti ini. Nah, baru kita ambil pakai cantingnya, baru kita torehkan di atas kainnya. Nah, seperti ini dia. Jadi ini contoh yang udah selesai mencanting. Nah, jadi yang titik-titik ini tadi yang dikatakan seperti isen-isen tadi.
Nah, proses selanjutnya itu kain ditutupi dengan lilin pada bidang gambar yang dikehendaki untuk warna pertama. Kemudian kain dicelupkan pada wadah yang sudah ada pewarnanya, kemudian dicelupkan lagi pada wadah yang berisi larutan garam. Kemudian kain ditutup dengan lilin pada bidang gambar yang sudah dikehendaki untuk warna kedua. Nah, jadi maksudnya itu adalah kain yang sudah ditutupi dengan lilin tadi, sebelum kita mencelupkan pada warna, jadi warnanya itu kita pisahkan dulu dalam satu tempat untuk warna naptolnya, satu tempat lagi untuk garam naptolnya. Nah, jadi saat kain itu dimasukin ke dalam warna, dia belum berwarna, tetapi dia hanya basah saja. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam garamnya, baru bangkitlah warna-warna itu tadi. Jadi fungsi garam naptol di sini itu adalah untuk pembangkit warna dari naptol yang sudah kita gunakan tadi. Nah, ini yang Ustazah tampilkan ini contoh dari warna indigo sol yang menggunakan kuas. Sedangkan warna naptol itu dicelup seperti ini. Nah, jadi ini sudah termasuk kecelupan yang kedua, yaitu yang menggunakan garam, karena warnanya sudah terlihat. Jadi kalau misalnya tadi masih di naptol aja, dia kainnya masih berwarna putih. Misalnya naptol yang kita gunakan itu merah, kita celupkan di warna naptolnya, dia kainnya masih tetap putih. Tapi ketika kita celupkan di garamnya, maka warnanya akan bangkitlah merah tadi. Nah, kain dicelupkan pada wadah yang sudah ada pewarnanya, kemudian dicelupkan lagi pada wadah yang berisi larutan garam. Kain ditutupi dengan lilin pada bidang gambar yang dikehendaki untuk warna ketiga. Nah, biasanya ini untuk para pembatik yang sudah ekstra atau sudah biasa melakukan. Untuk pemula itu hanya menggunakan satu warna saja. Jadi ini bisa kita gunakan kalau kita sudah mahir dalam pembuatan batik. Nah, jadi ini tadi yang Ustazah bilang contoh dari karya atau contoh dari kain batik yang baru dimasukkan ke warna naptol saja. Nah, ketika dia dimasukkan ke warna garam langsung bangkit warnanya. Jadi kalau yang di warna naptolnya aja dia itu masih putih seperti yang di atasnya ini. Setelah dimasukkan ke garam baru bangkitlah warna biru tadi. Nah, ini contoh karya atau batik yang sudah diwarnai pertama warna pink. Kemudian dia dicanting kembali, motif-motif besarnya dicanting kembali, kemudian nanti setelah itu diwarnai kedua. Jadi nanti yang dicanting lagi ini dia tetap warna pink. Yang dibiarkan pinknya ini nanti akan mengikuti warna selanjutnya. Kemudian proses selanjutnya itu kain dicelupkan pada wadah yang sudah ada pewarnanya, kemudian dicelupkan lagi pada wadah yang berisi larutan garam. Jadi mewarnai batik itu dimulai dari warna yang paling muda menuju warna yang paling tua. Mengapa demikian? Karena ketika warna muda yang kita gunakan di awal, baru kemudian warna tua, warna itu akan terlihat. Tapi ketika kita gunakan warna yang tua terlebih dahulu, baru yang muda, maka warnanya tidak akan muncul. Jadi prosesnya itu harus dari yang muda dulu, baru ke warna tua. Nah, contohnya tadi dari kuning, kemudian jingga, hijau, biru, merah, coklat, merah hati, dan hitam. Jadi hitam itu adalah proses pewarnaan terakhir. Tidak bisa digunakan untuk pewarnaan yang pertama. Nah, jadi kalau kita maksudnya kesusahan dalam proses pewarnaan yang begitu banyak, kita bisa menggunakan pewarnaan satu kali celup saja. Nah, ini contoh dari karya batik yang udah hampir selesai. Nah, setelah itu prosesnya kainnya dimasukkan ke dalam dandang yang berisi air mendidih dan soda abu untuk melarutkan kain. Nah, di sini tuh masuk ke dalam proses pelorotan. Fungsinya untuk apa?
untuk menghilangkan lilin atau malam yang melekat pada kain tadi. Dengan kita bisa juga membersihkannya dengan setrikaan beralaskan kertas koran. Tetapi yang paling sering digunakan itu adalah seperti ini, dia mencelupkan kain yang sudah dicanting, udah selesai proses pewarnaan tadi, dimasukkan ke dandang yang berisi air panas dan soda abu. Maka lilin-lilinnya tadi akan runtuh, karena pada hakikatnya sifat lilin itu akan meleleh ketika dia panas. Kainnya yang dimasukkan ke dalam dandang yang berisi air mendidih dan soda abu untuk melarutkan lilin, kemudian menghilangkan lilin yang sudah melekat pada kain dan setrika beralaskan kertas. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang belum tahu soda abu seperti apa, nah jadi ini saja tampilkan contoh gambar dari soda abu yang digunakan untuk proses pelorotan atau proses akhir dari pembuatan batik. Nah, jadi pekerjaan terakhir di sini yang terakhir itu mengeringkan kain yang sudah dilorot tadi, kemudian kain yang masih basah itu diangkat, kemudian dijemur di tempat teduh. Nah, seperti inilah dia. Jadi kain-kain yang sudah dilorot tadi akan dijemur dan diangin-anginkan supaya kering dan warnanya bagus. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal lagi, kita bisa membingkai batik lukis pada kayu spanram, kemudian dilakukan untuk batik yang digunakan sebagai hiasan dinding. Nah, kalau misalnya tidak untuk hiasan dinding, kita bisa melipat dan menyimpan kain batik tulis pada tempatnya. Untuk hasil lebih baik lagi itu kita bisa menyimpannya pada sebilah kayu sehingga tidak cepat rusak dan tidak kusut akibat terlipat-lipat. Nah, bisa kita simpan seperti ini kalau tidak untuk dipajang. Jadi dia menggunakan kayu penyanggah. Atau ini kalau misalnya karya batiknya satu. Nah, kalau misalnya karya batik kita banyak, kita bisa gunakan bahan atau alat seperti ini. Nah, setelah abang-abang dan kakak-kakak memperhatikan video pembelajaran tadi tentang batik, jadi tugasnya adalah, menurut abang dan kakak, apakah pengertian dari batik? Kemudian tuliskan proses membatik dari awal hingga akhir. Nah, jadi nggak perlu kakak tulis di sini panjang lebar banyak-banyak. Intinya saja dari mulai proses pertama hingga akhir, intinya saja yang mudah dimengerti. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan menambah wawasan kita. Jangan lupa dikerja-kerjakan tugasnya ya. Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.